Ini om, saya lagi mau beli hand sanitizer aktif. Aktif. Koki om. Oh, aktif. Kita Boleh juga tahu. punya nih. Tuh. Oh bukan, saya mau belinya yang special edition om. Special Wih. edition ICC. Keren. Itu belinya di mana? Ini saya beli di Shopee om. Tapi bisa di tempat lain juga ada loh. Oh ya? Di Tokopedia, di Blibli, sama di Lazada. Oh oke. Aktif. Bersih dimulai dari sini. Ger, hari ini kita ngobrol sama siapa ya? Hari ini kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari Kids, Mas Faidan dan Mas Ito. Kids. Insya Allah seni des. Oke, kalau gitu siap. Yuk teman-teman, kita saksikan interview kita dengan mereka. Enjoy! Halo. Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton. Halo Mas Faidan, Mas Ito. Apa kabar? Baik. Lagi ngapain nih Mas di Kids? Lagi ngantor, Lagi jam kantor di sini. jam kantor mau siap-siap pulang. Lama kantor. Wah, Oh iya, benar. oke, Mas. Kids ini berdirinya kapan? Dan gimana prosesnya? Dan siapa aja? Terus proyek-proyek yang sedang dikerjakan apa aja sekarang? Oke. Jadi Kids sendiri itu mulai jalan seriusnya berdirinya tuh 2014. 2014. Jadi kebetulan foundernya tuh kita berdua, saya Ito dari Seni Rupa ITB, Fai dari Tenas, desain produk. Terus di kala itu tuh kita punya kegelisahan gitu, nyari benda-benda geek yang lokal gitu, yang bagus. Jadi dulu pada saat itu sih nyari kaos Star Wars atau nyari kaos apa ya, anime gitu, pasti desainnya gitu banget gitu loh. Yang dah gitu lah. Nah, terus ya dari situ ada sebagai yang kita kuliahnya belajar estetika, jadi kayak wah, kayaknya kita bisa nih coba bikin gitu. Nah, dari situ berkembang, akhirnya jadilah Kids gitu. Kita pengen jadi champion of the geek lah kasarnya untuk produk-produk fashion khususnya gitu. Champion of the Geek. Oke. Ya, amin. Belum sih, tapi belum. Jauh. Belum. Bukan tidak. Belum. Oh, iya. Iya, dari situ. Nah, terus Apanya, Mas? gimana? Project-project Kids-nya sendiri. Di saat itu atau Di saat kalau sekarang kita lagi ngerjain banyak kolaborasi ya. Jadi karena COVID seperti ini, banyak event offline yang akhirnya diundur. Akhirnya kita larinya ke kolaborasi. Jadi lagi ngejalanin kolaborasi dengan salah satu brand consumer goods. Belum tahu nih bisa nyebut apa enggak. Ada satu. Terus sama beberapa YouTuber lagi jalan kerjasama. sama tim game. Iya, sama e-sport gaming. tim e-sport gaming juga kita lagi jalan kerjasama produk. Lagi ke sana sih. Sama kita sendiri sekarang lagi ngembangin intellectual property buat Kids-nya sendiri, bikin karakter dan segala macamnya gitu. Oke. Mau bikin komik gitu ya Mas ya? Yes. Udah jadi sih komiknya. Udah jadi, cuma belum maksimal. Kita masih ngulik lah kasarnya. Bisa dilihat di mana tuh komiknya tuh Mas? Di IG. Buat sekarang ada di IG. Di IG. Ada di highlight-nya tuh. Udah ada berapa chapter ya? 4 chapteran udah ada di highlight IG story kita mengenai karakter-karakter maskotnya Kids dan cerita-ceritanya gitu. Oke. Berarti komik strip ya? Kan IG kan banyak. Iya. Masih Salah komik satu strip. strateginya komik strip, tapi tidak menutup kemungkinan kita nyoba ke berbagai hal lain gitu. Oke.
Oke. Kit sendiri kan desainnya bagus-bagus ya, Kit sendiri. Eh, Keren. keren, desainnya keren-keren. Nah itu idenya tuh dari mana tuh Mas? Datangnya itu? Oh, idenya dulu tuh. Oh iya, jadi kalau di sini di Kitsch kebetulan saya bagian kreatifnya. Kebetulan tuh ide-ide Kitsch itu lari dari riset saya di karir saya yang satunya lagi. Jadi kebetulan saya sendiri berkarir sebagai seniman di seni rupa kontemporer Indonesia. Ya gitulah, lukisan, patung kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan riset-riset tersebut yang tidak bisa lahir di karya, akhirnya larinya ke Kitsch gitu. Karena ya jadi kadang-kadang kan agak sulit nih, kayak misalnya saya bikin karya tiba-tiba anime terus ditanya sama publik seni rupa, Indonesianya di mana nih? Kok kamu Jepang banget gitu. Kayak agak sulit tuh, akhirnya larinya ke Kitsch gitu. So far sih. Tapi Kitsch juga jadi laboratorium saya untuk nakal juga gitu. Jadi kayak nyoba hal-hal yang akan saya coba di seni rupa, saya cobanya di Kitsch dulu kadang-kadang kayak gitu sih. Berarti Kitsch sendiri salah satu tempat untuk eksperimental ya, buat Mas Ito Yes, SD kreatif. betul. Eksperimental. Itu buat itu eksperimental. Tapi Iya, kalau buat gua yang sebagai desain produk, gimana caranya eksperimental itu bisa menjual? tetap harus bertanggung jawab sama sebelahnya. Gitu. Ngomongin kreatif sama bisnis berarti harus equals ya. Harus semua bisa dimonetize gitu kan ya. Kurang lebih. Amin. Oke. Nah, oh iya, sebelum ini suatu yang sepele nih. Bacanya KITC atau Kitsch, dan kenapa ya? Bacanya Kitsch. Bacanya Walaupun banyak yang salah ngomong KITC, tapi bacanya tuh Kitsch. Kitsch. Jadi artinya apa tuh Mas? Kitsch. Jadi itu tuh kayak bahasa dari istilah seni rupa ya jatuhnya. Dan Kitsch itu lo kayak pinjam bahasa Jerman ya? KITC gitu Kitsch. Nah itu tuh kayak seni-seni yang visualnya tuh norak tapi keren. Kayak contohnya tuh kayak lu lihat Michael Jackson warna emas, atau Mona Lisa pakai kumis. Itu kok di seni rupa hal-hal populer yang diparodikan disebutnya kitsch banget gitu. Wah, yang ini pop kitsch culture juga ya, pop culture banget. Nah, jadi salah satu core-nya kitsch tuh ngarahnya ke situ juga gitu. Pop culture, parodi, norak tapi keren kayak gitu-gitu deh kalau ininya. Kalau di sini biasanya nyeleneh bukan? Gimana? Kalau di sini istilahnya nyeleneh bukan? Iya sih bisa. Ya, intinya sih core-nya kitsch tuh sebenarnya kalau brand lain ngincernya brand gua harus keren nih gitu. Kalau di kitsch sendiri kita cara mikirnya brand gua harus anjing keren nih gitu. Jadi orang pasti lihat wah anjing keren nih gitu. Jadi mindsetnya ke sana gitu cara. Cool. Oh iya. Nanti disensor ya. Nah, Mas, bagi-bagi dong tips untuk ilustrator yang baru-baru, ilustrator atau desain grafis yang baru untuk masuk ke dunia merchandise. Ya jadi kalau dari saya sendiri sih yang pasti harus berani mulai ya untuk ilustrator-ilustrator muda. Itu satu. Kedua tuh harus ubah pola pikir lumayan jauh tuh. Karena di sepengalaman saya bekerja sama dengan ilustrator atau nggak ngobrol ketemu tuh mereka pasti sekedar mindahin gambar, udah gambar bagus nih, pindah ke produk gitu. Tapi sebenarnya nggak berhenti sampai situ gitu. Mestinya mindsetnya berubah adalah sekarang kamu nyiptain produk. Nah, gambar apa yang cocok di situ gitu. Jadi udah mindsetnya berubah. Terus selain itu lebih lihat referensi-referensi juga. Jadi nggak berhenti
melihat ilustrator aja, tapi dari situ harus mulai ngelihat produk-produk juga. Mungkin lihat brand luar, lihat streetwear, lihat Victoria's Secret kayak atau apa gitu mungkin ya. Tapi ya unlimited ya, maksudnya tanpa batas ya untuk Yes. buka. Yes. Ah. Terus akhirnya aware juga sama apa yang akhirnya bikin produk jadi clickbait gitu. Apa yang akhirnya produk ini akhirnya laku gitu. Mungkin orang demennya warnanya hitam atau demennya gambarnya kecil dan simple, akhirnya orang mau beli. Kayak gitu-gitunya harus mulai di aware sih. Jadi harus ngubah sudut pandang kita gitu. Biasanya ilustrator tuh keasikan sama dunianya sendiri gitu. Ya, yang kita pengalaman sering ketemu sih ilustrator atau desainer tuh keasikan sama gambarnya, tapi mereka nggak riset atau nggak ngobrol dengan konsumennya gitu. Lu pengennya kayak gimana nih gitu. Kayak gitu sih. Itu yang sering terjadi sih kok dari kita. Terus selain itu harus buka circle baru, kayak misalnya pertemanannya jangan desainer lagi, tapi udah harus mulai vendor, udah harus marketplace, udah harus teman-teman yang ngerti bisnis, teman-teman yang ngerti finance, karena akhirnya jualan produk nggak sampai situ doang gitu. Jadi kalau misalnya ini terjadi di mana-mana sih, di hal yang desain dan manapun, di seni juga, intinya produk atau karya bagus tuh 40% lah dari suksesnya produk itu di pasar gitu. Sisanya ya jabat tangan gitu. Jabat tangan dan halo-halo gitu. Gitu. Halo-halo. Ya gitu sih. Jadi intinya pertama itu harus berani mulai. Yes. Harus berpikir, ubah pola pikir, harus berpikir. Yes. Ketiga itu kita harus memperluas kenalan. Berarti. Dari situ pasti nanti otaknya mulai berubah deh, semuanya berubah sih nanti pas lagi itu. Dalam proses perjalanan itu juga kita banyak belajar sih. Itu juga kita harus nyesuaiin, harus mengubah, harus banyak belajar juga. Nah, berarti lanjutnya pertanyaan adalah, ya tadi ngomongin soal ketika produk bagus aja, itu bukan suatu patokan bahwa itu barang bisa dijual, tapi juga ternyata harus berhubungan dengan yang lain gitu, dengan disiplin-disiplin yang lain seperti marketing dan yang lain, atau networking tadi kita ngomong ya. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang biasa dihadapi ketika dari produksi sampai akhir barang jadi untuk dijual? Oke. Kalau kendala kan, tapi yang paling pertama tuh pasti harus berani mulai dulu itu kan. Nah, kalau habis dari mulai situ, nanti kita bakal mendapatkan banyak input tuh. Makanya dari apa sih kita ngomongnya ilustrator atau businessman lah pokoknya ya, entrepreneur. Itu harus bisa menemukan harus survei tentang konsumennya, harus mengetahui bagaimana apa yang harus kita rilis selanjutnya, bagaimana cara jualannya, kayak gitu. Itu salah satu kendala-kendala kita berdua sih soalnya, karena kita kan awalnya memang nggak ada yang sama sekali orang bisnis kan. Balik lagi ke situ. Terus kalau misalnya dari produksi sendiri, karena gue emang di produksi, itu kayak baju tuh banyak kan jenisnya, cuttingnya seperti apa, bahannya seperti apa, terus sampai kayak menyimpulkan warna yang disukain tuh seperti apa, itu tuh masalah juga, problem juga sih sebenarnya untuk di awal sampai sekarang. Itu tuh tetap harus kita runingkan lah ya jatuhnya. Kalau habis produksi paling ke mana ya? Timeline produksi pasti itu kan harus ngejar juga kan. Gimana caranya gue sama itu sinkron, terus si vendor juga bisa ngeluarin waktu yang tepat untuk kita bisa bikin materi marketingnya gitu kan. Itu kan semua harus timeline-nya harus tepat ya. Habis dari situ ya otomatis yang menjadi masalah marketingnya dari si produk itu kan. Kayak ini udah difoto nih, udah di produk, tapi gimana caranya kita memperkenalkan ke orang-orang supaya tidak menjadi kayak brand-brand lain gitu. Setiap kali ada line t-shirt yang misalnya bentuknya
sekarang kita ngeluarin nih satu t-shirt, satu line gitu, 10 desain gitu. Nah, kita mau ngeluarinnya seperti apa, kita harus bikin tema apa, kayak gitu-gitu. Kalau untuk kendala-kendala abis marketing, apa ya kira-kira? Ya Udah ininya sih. Iya, arsipnya. arsip. Arsip dan pencatatan keuangannya. Keuangan. Administrasinya yang penting lagi. Wah, itu ngeri sih. buat kita yang biasanya cuma gambar-gambar doang, itu ngeri banget sih. Oke. Nah, apa namanya? Oke. Terus berikutnya adalah setelah masuk dalam industri ini sejak 2014, kan mulai kan kita sangat ideal ya berpikir bahwa jualan barang bikin bagus dan lain-lain. Terus kira-kira apa yang terjadi pada saat kenyataannya di lapangan, idealis dengan realita? Sebenarnya iya sih. Kita dulu punya idealisme yang cukup bertabrakan ya, jauh. Gitu ya? Sebenarnya iya. Jadi kalau Fai sih emang kayak desain-desain yang Fai keren gitu yang gimana ya? Iya, Fai produk banget nih mindsetnya. Terus saya fungsional banget. Terus saya mindsetnya seni banget. Tapi akhirnya sih buat kita ujung-ujungnya negosiasi sih. Negosiasi persentase antara idealisme kita dengan realita pasarnya gitu. Jadi sebenarnya tuh anggaplah produknya yang kita bikin 100% nih. Ada meja, ada baju, ada apa. Sebenarnya itu bisa diatur persentasenya. Mau seberapa banyak nih yang ini idealis, yang ini enggak, yang ini primadonanya yang pasti laku terus gitu. Kayak gitu sebenarnya bisa diatur. Jadi kalau dulu kita masih bodoh. Nyari-nyari mana yang bakal laku, mana yang bakal yang kita pengen banget keluar gitu. Dulu saya believe ini pasti keren, ternyata nggak ada yang beli. Terus ya akhirnya dari yang tadi kita ngumpulin data, survei, pencatatan penjualan kayak gitu kan ketahuan tuh angka-angkanya. Nah dari situ kita atur persentasenya gitu. Jadi sebenarnya kalau di basic bisnis tuh bisa diatur gitu. Jadi ada produk yang kita setting sebagai primadonanya. Emang ini tuh kids tuh kaos banget gitu. Nah ini tuh yang kids tuh dari sini gitu. Terus ada juga yang komplementerinya, habis beli kaos, beli apa nih gitu. Terus ada juga yang money making-nya gitu. Misalnya perintilan. Bukan, lebih ke yang gedenya. Money making-nya kayak jaket, apa gitu. Tapi ada juga yang emang idealismenya atau yang penting bikin viral dan naikin brand value-nya gitu. Kayak misalnya kalau di Kids dulu pernah bikin tag atau bikin asbak, bikin sculpture kecil-kecil. Dari itu persentasenya diatur lagi. Itu ujung-ujungnya nanti dari situ ya asal penting diatur aja sih. Nanti ya gitulah intinya. Balik lagi untung atau enggak sih. Idealisme harus ada direm ya pokoknya. Tadi Mas Faidan dan Mas Ito itu idenya beda ya dua-duanya ya? Beda sih, ketemunya beda sih. Cuma akhirnya semakin kesini kita udah semakin ngasih batas sih. Jadi kayak kalau soal keuangan dan hitungan saya sih percaya sama Fai gitu. Kalau kata Fai ini sih nggak bisa gitu. Oh ya udah nurut gitu saya mah. Terus Fai juga semakin kesini juga kayak udah ini gini aja gitu. Oh ya udah gitu. Secara ide percayanya ke saya gitu. Jadi kita paling saling input tapi punya hak veto masing-masing lah gitu. Oke, berarti untuk sampai saat ini istilahnya divisi R&D-nya itu masih dalam bentuk think tank antara Mas Ito sama Mas Fadian ya? Iya masih sih. Masih lebih. Vetonya sih, tapi kita ngelibat. Tapi pegawai-pegawai kita juga kita kasih target gitu kan. Jadi kayak misalnya saya pengen R&D tentang sesuatu gitu, misalnya tentang produk cewek misalnya. Ya saya oper gitu ke pegawai, mereka yang risetin, nah mereka laporan ke saya gitu. Dari situ kita baru ngobrol gitu. Dari data konsumen juga kita bisa ngelempar survei kayak mana sih sebenarnya yang
oke, yang buat mereka bagus kayak gitu. Yang sedang ngetren apa itu. Kita juga melakukan hal itu sih untuk menentukan sebuah produk nanti akhirnya mau launching apa gitu. Oh gitu. Nah ini kan tadi dibilang secara produk itu kan kategorinya tuh ada yang signature ya kan, maksudnya yang paling oke, gitu. Yang dari, yang making money, sama yang lebih additional value ya. Itu komposisi artinya gini, kalau pertanyaan awamnya adalah kalau signature berapa, kan pasti limited nih ya, berapa yang dibuat dalam sekali batch atau dalam sekali buat gitu biasanya? Tergantung dari brandnya sih itu. Kita mau ngebawa ke brand seperti apa. Dia kan kayak Yeezy gitu kan. Dia emang mengeluarkan barang dengan embel-embel semuanya limited gitu. Tapi harganya jadi mahal gitu kan. Kalau kita sih kayaknya di persenan berapa ya kayak gitu ya? Biasanya sih kita tergantung produknya. Tergantung produknya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kaos kita rata-rata di 60 pieces. Kalau itu baru kita bilang limited tuh. Terus tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk kapan kita bikin asbak atau berapa, emang cuma 10 doang gitu bikinnya. 60 pieces itu dalam jangka waktu berapa biasanya? 3 bulan kah? 2 bulan? 2 bulan. Ada yang pernah sampai cuma 3 hari yang habis. Macam-macam sih akhirnya. 3 hari? Jadi ada wow. Iya. Ada yang 3 hari, ada yang habisnya lama, ada yang nggak laku pun ada gitu. Jadi ya dari situ kita mulai belajar, konsumen maunya yang mana nih gitu. Betul. Selalu ngikutin pasar ya. Iya. Kalau nggak makan kita Pasar harus ngikutin kita juga, tapi kita juga harus mengikuti pasar ceritanya gitu. Negosiasi tadi kalau itu. Betul, oke. Nah, terus kalau ada produk-produknya sendiri itu ilustrasinya dari produknya sendiri tuh ada ilustrator favorit gak sih yang diikutin gitu? Favorit sih banyak ya. Kalau ilustrator sebenarnya kalau di budaya kali ya? Apa emang ilustrator? Banyak sih sebenarnya. Justru sebenarnya kalau karena saya sendiri background-nya seniman, saya malah tidak mengidolakan ilustrator sebenarnya. Saya malah mengidolakan seniman-seniman gitu. Tapi dari situ pola pikir mereka yang akhirnya saya kembangin ke Kids gitu. Jadi kalau ilustrator sih lebih kayak akhirnya reference aja gitu. Cara gambarnya gini nih gitu. Cara dia merepresentasikan warna seperti ini gitu. Di situ saya belajar. Cuma kalau favorit sih saya lebih favorit ke seniman nih kalau saya personal gitu. Karena produk-produknya Kids kan banyak banget produk animenya gitu kan ya. Iya. Iya, so far sih kita nyetingnya sebisa mungkin anime, tapi tidak anime, gimana ya? Jadi yang yang nggak suka anime pas lihat Kids masih bisa beli lah kasarnya. Nggak anime yang mata besar yang kayak cantik-cantik gitu. Jadi akhirnya larinya biasanya ke 90s, ke retro gitu, yang emang waktu kecil kita masih bisa relate gitu loh. Orang yang nggak suka Jepang pun dulu nonton Doraemon gitu misalnya. Anime 90s berarti ya. Iya, berarti 90s yang sudah menjadi legendary. Iya, 90s ke belakang lah, 80 segala macam. Jadi pas lihat tuh emang melihatnya secara estetika aja gitu. Estetika Jepangnya bagus nih gitu. Lebih ke culture-nya ya dibandingin kalau untuk yang budaya dan yang lain. Karena kalau culture kan kayak misalnya Jepang, ngomong misalnya eranya Showa gitu kan, bukan artisnya di zaman itu siapa gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Ya, apalagi kita kalau untuk kayak anime atau tokusatsu pengaruhnya kan gue sendiri tahun 70-an 80-an ya gitu. Oke. Halo Om. Gitu. Nah, tadi udah ngomong untuk yang kendala produksi dan yang lain. Boleh dong share siapa sih muse kalian untuk seniman, ilustrator, ataupun yang sekarang kalian sukai secara pribadi ya.
antara Mas Faidan dengan Mas Ito? Siapa tuh? Kayak dulu deh. Lu. Hah? Lu siapa? Nah, kalau idola sih saya sebenarnya kan lebih ke seniman. Saya sendiri idolanya ada 2, namanya Tom Sachs, Tomschs. Dia tuh seniman Amerika gitu, basicnya patung, tapi turun ke consumer goods juga karya-karyanya. Nah, selain itu saya juga suka seniman Jepang namanya Kenji Yanobe. Dia itu seniman patung juga, tapi ya bisa dicek lah nanti seperti apa karyanya. Intinya sih saya mengidolakan mereka berdua sih. Kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke ilustrator komik strip gitu di Instagram. Ada yang suka bikin tentang binatang peliharaan namanya Pet Flurry. Tapi gue nggak tahu siapa nama aslinya. Pet Flurry, terus satu lagi itu dia itu coloringnya Marvel Bau Rauch siapa sih? Pokoknya gue nggak tahu nama aslinya, gue ngeliatnya di Instagram. Keren banget. Oke. Iya. Ini. Enggak. Baca tuh. Tulisannya santai anjing. Santai anjing. Oke. Santai. Sensor kalau itu. Kalau di Bandung kan bacanya anjing gitu kan. Oh iya. Nah itu sensor. Nggak mengacu pada bentuk tertentu sih. Itu udah. Oh iya. Ini nggak usah sensor. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang sangat personal dan mendalam nih. Waduh. Heroes Without Cave. Apa? Oh iya. Ya, untuk Mas Faidan sama Mas Ito, Heroes Without Cave yang kira-kira sekarang sesuai dengan kondisi sekarang, siapa ya? Kalau gue sih dari serius ya berarti ya. Kalau gue sih dari kedokteran sama tukang nguburin mayat, 2 itu sih yang menurut gue setiap hari ngelihat kondisi sekarang ya. Iya, di depan banget. Kalau gue sih lebih itu. Mulai dari suster, dokter, UGD dan lain-lain, sama orang yang nguburin mayat tuh kalau menurut gue ngeri sih. Ngeri ya, maksudnya mereka nggak cuma nguburin tapi sampai yang kalau ini disolatin dan yang lain itu. Iya, yang orang lain nggak mau. Capek dan iya benar, yang paling pasti orang lain nggak mau. Itu benar-benar keren banget sih. Terus Mas Ito gimana Mas? Kalau saya sendiri sih nggak ada spesifik ke profesi tertentu ya. Betul. Saya lebih miss-nya adalah bagaimana keadaan ini justru menciptakan heroes-heroes ini gitu. Jadi kayak akhirnya semua orang berusaha membantu dengan caranya masing-masing gitu. Kayak misalnya ilustrator bikin charity, terus ada orang majalah bantu mempromosikan apa yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal kecil di setiap profesinya mencoba memperbaiki kondisi saat ini gitu. Buat saya sih itu sih yang keren. Everyone become the best gitu kan. Akhirnya semua orang berusaha membantu dengan cara masing-masing. Buat saya itu keren banget sih. Maksudnya nggak selama seumur hidup belum nggak pernah terjadi kayak gini. Belum pernah ngerasain ya rasanya kayak ada kayak gini gitu. Belum, nggak semua orang atau mungkin generasi kita juga semua ya maksudnya belum pernah ngalamin hal ini gitu kan ya. Iya. Jadi ternyata iya gitu. Ternyata kita bisa punya satu tujuan bersama nih gitu untuk bahkan ya melawan kondisi ini gitu. Kayak gitu sih. Bahkan yang work from home juga saling juga membantu ya Mas ya. Iya. Pokoknya usahanya semua orang ngerti atau ya kalau lu ya. Semua orang gimana caranya bisa menyelesaikan dengan cepat ya itu ya. Bahkan yang ngasih invoice pembayaran cepat buat kita nolong banget sih gitu. Terus without care tuh, iya kan? Iya, top deh kalau ngasih invoice cepat top. Apalagi ada pembayaran. WhatsApp. Mas, udah cair nih. Transfer, udah itu. Itu hero tuh. Oh, Mas udah transfer ya? Oke. Oke, sip. Nah, Mas, sehubungan dengan tadi katanya mau ngasih giveaway nih, boleh di-clear nih, apa nih, di giveaway-nya mau kasih nih buat audiens yang udah dengar untuk recording. Ini baju namanya Bururu Miruku, Bururu tuh Blur. Apa? Bluru?
Bluru. Blur tuh blur maksudnya bercanda. Iya, jadi ini parodi dari kaosnya Blur, dari susunya. Susunya ya Blur. blur. Lagunya Blur ya. Oh, Coffee and Ya, itu dia. Tapi itu ini parodi sih jatuhnya. Ya gitulah. Kita mau ngebagiin 2 t-shirt nih. oke. Nah, syaratnya apa nih supaya syarat? dapat Syaratnya follow aja deh. Follow Boleh. aja Ya. untuk kids. Nanti pembagiannya @kitc_. Oh, Oke. follow dan kasih komentar yang terbagus ya. Mereka Oh, boleh. Boleh. Follow dan share. Dah, Follow sama dan share aja apa Nah, aja deh. Share kontennya kids seru kok. Oke, berarti nanti kita tunggu aja untuk produk-produk baru, proyek-proyek baru yang dilakukan oleh Kids. Oke, Mas Faidan, Mas Ito, terima kasih. Makasih banyak Ya, waktunya. makasih banyak. Banget. Nanti sampai ketemu lagi kita untuk interview berikutnya. Ya. Yes. Oke. Yes. Terima kasih Mas Faidan, Mas Oke, Ito. salam buat teman-teman. Sampai jumpa lagi Oke, kita. dadah. Thank you. Ya, dadah. Thank you, Mas.